Saya sebenarnya enggak tahu mau ngomong apa. Tapi yang membuat saya berdiri di sini itu bukan karena panggung besar ini, bukan karena nama besar SYNC, SYNC, tapi karena mereka yang ada di belakang panggung ini. Mereka yang sudah bekerja keras, mereka yang tengah mengelap keringat mereka saat ini. Mereka yang telah menghargai sebuah proses. Karena percayalah kawan, bahwa proses itu lebih layak diapresiasi daripada hasilnya nanti. Oke, kawan, siapa saya di sini? Saya di sini adalah mereka yang tak sempat bersuara. Saya di sini adalah mereka yang tak sempat mengadu. Maka dari itu, kawan, surat ini saya buat untuk kepala sekolah kita yang tercinta, Bapak Fardan. Saya mohon untuk kali ini dengarkan suara saya. Pak Fardan, saya tulis surat ini ketika selesai ujian. Saya dan teman-teman saya lagi belajar di lorong. Lalu Bapak lewat. Kami yang biasanya diam saja, kali itu mencoba menyapa. Saya ingat betul respon Bapak. Ini di sini saya dan teman-teman saya ya. Pak Fardan, ya. Di sana saya dan teman-teman saya sontak histeris. Dan kali itu juga saya percaya bahwa senyumnya orang cuek itu damage-nya beda. Pak Fardan, Pak Fardan mana sih? Pak Fardan? Oh ya, karena Pak Fardan nggak ada, semoga di luar sana Pak Fardan lagi bisa mendengarkan saya. Karena surat ini khusus untuk Pak Fardan. Pak Fardan, saya tulis surat ini ketika saya lagi baca buku Terelie yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Di sana Terelie menuliskan bahwa negeri ini rusak bukan karena orang jahat yang merajalela, tapi karena orang baik memilih untuk diam. Di sana saya pribadi membetulkan. Karena apa? Saya kasih contoh. Kemarin saya di daur sholat maghrib. Tok, 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 ayo segera berangkat. Saat itu saya bilang, iya sebentar habis buka puasa. Beliau menjawab, loh kok jawab sih? Mana sopan santunnya? Wong gitu tok. Wong gitu tok loh, saya sudah dilok ke lama. Tapi menurut saya itu karena otak kita sudah terlanjur, di otak kita sudah terlanjur tertanam bahwa orang baik adalah orang yang diapa-apain selalu diam, neriman. Wong dicemplungin kali juga neriman. Pak Fardan yang saya hormati,
Musiknya. Kulihat instrumen. Pak Fardan yang saya hormati, saya tulis surat ini ketika Bapak rapat bersama para guru. Lalu di sana Miss Faik mengacungkan tangannya dan berkata, Pak Fardan, apakah di kelas bahasa ini kurikulumnya tidak perlu ditambah? Lalu Pak Fardan bilang, karena kelas bahasa ini anak bawah yang minta, jadi itulah kurikulum yang tersedia. Itu pertanda bahwa Pak Fardan peduli dengan yang bawah-bawah. Meski di zaman selfie ini atas bawah enggak jelas. Dan bagian seriusnya Pak, saya tulis surat ini ketika saya membaca buku Laskar Pelangi yang semua isinya tulisannya adalah tabu. Tabu. Di sana dituliskan bahwa anak belum belasan tahun berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai sekolahnya, melewati jalanan terjal dan bahkan mempertaruhkan nyawanya di atas jembatan gantung tipis. Bagi mereka yang selamat, maka lanjutkan perjalanan. Bagi mereka yang jatuh, boom, usai sudah perjuangan. Biarkan mereka lari, biarkan mereka pergi dengan dihormati. Jadi Pak Fardan, kalau seumpama saya besok-besok enggak sekolah atau gimana, anggap saja saya sedang berusaha melewati jembatan tipis. Kalau besoknya saya enggak sekolah lagi, anggap saja jembatan tipis itu sudah roboh karena enggak kuat menahan beban saya. Dan yang terakhir Pak, saya mau berterima kasih kepada para guru-guru yang tahan membesarkan saya yang sendablek ini, yang membuat semua murid-murid Semadaf menjadi murid yang tersenyum, yang rajin menjadi murid rajin yang tersenyum, yang agak rajin menjadi murid yang agak rajin yang tersenyum, yang malas menjadi murid malas yang tersenyum, yang murid agak malas menjadi murid agak malas yang tersenyum, dan murid mualas menjadi murid mualas yang tersenyum. Terima kasih. Dan bagi mereka, guru-guru yang akan atau sudah pergi, ketahuilah Pak, hati mereka masih tertinggal di sini. Kulihat mereka pergi dengan setengah hati, air mata yang berlinang mengenang yang terkenang, haru dan tawa perpisahan terbayang
Terima kasih dan mohon maaf karena menurut saya inilah saatnya kita menertawakan kerja keras kita selama ini. Terima kasih. Terima kasih.